Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan malam ini kita akan berdiskusi mengenai eh, tentang undang-undang yang mengatur tentang pemilu, pileg, dan pilpres yang berada di Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya. Baik, sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya, yaitu saya Khairul Aditya Fadlur Rahman dari kelas A Indralaya. Silakan selanjutnya. Saya Muhammad Duta Masagung Putra dari kelas B Indralaya. Saya Farhan Syatri dari kelas A Indralaya. Saya Malik Fajar Amsyah dari kelas A Indralaya. Saya Raden Tegar Wijaya dari kelas B Indralaya. Saya Muhammad Renaldi dari kelas A Indralaya. Baik, terima kasih kawan-kawan telah memperkenalkan dirinya. Saya akan memulai diskusi ini mengenai yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemilu, pileg, dan pilpres yang berada di Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ayat 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Ayat 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Lalu ayat 5, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Lalu ada pasal 19 ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan. Pasal 22C ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Lalu pada bab 7B pemilihan umum, di pasal 22E ayat 1 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pada ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Ayat 4, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Baik, sekian dari bahan materi diskusi yang saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Saudara Duta. Silakan Saudara Duta. Ya, adapun undang-undang lain yang mengatur tentang pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum Presiden bab Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut pemilu presiden dan wakil presiden. Adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
4. Pasangan calon presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. 5. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah penyelenggaraan pemilihan umum di provinsi dan kabupaten kota. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK atau yang disebut panitia adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut kecamatan. Panitia pemungutan suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain kelurahan yang selanjutnya disebut desa atau kelurahan. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri. 10. Penyelenggaraan pemungutan suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri selanjutnya disebut KPPSLN atau adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri. Tempat pemungutan suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten atau Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi dan kabupaten kota. Pengawasan pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di desa atau kelurahan. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Terima kasih. Silakan yang ingin melanjutkan. Farhansyah. Baik, adapun undang-undang lainnya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Itu dalam undang-undang dimaksud dengan 1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Penyelenggara pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. 3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 1945. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dan KPU Umum Provinsi yang selanjutnya adalah penyelenggara pemilu di provinsi. KPU Kabupaten menyelenggarakan di kabupaten, dan Panitia Pemilihan Kecamatan
disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau kabupaten kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. DS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lainnya. Dan Badan Pengawasan Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu, lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan panitia pengawas pemilu kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu di wilayah kecamatan. Dan panitia pengawas pemilu kelurahan disebut Panwaslu, menyelenggarakan di kelurahan atau desa. Dan panitia pemilu luar negeri dan disebut Panwaslu luar negeri, bertugas untuk mengawasi atau menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dipersilakan. Ya, saya akan membacakan bab 2, asas, prinsip, dan tujuan. Pasal 2, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip. A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Kepastian hukum, E. Tertib, F. Terbuka, G. Proporsional, H. Profesional, I. Akuntabel, J. Efektif, dan K. Efisien. Pasal 4. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, D. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Pasal 5. Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan dilanjutkan oleh Malik Fajar Ramsyah. Oke, baik. Terima kasih Saudara Tegar. Di sini saya akan menjelaskan di antaranya bagian ketiga tugas, wewenang, dan kewajiban. Di paragraf pertama yaitu KPU. Di pasal 12 KPU bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, menerima daftar pemilih dari KPU provinsi, dan selanjutnya yaitu di pasal 13 KPU berwenang A. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu dan menetapkan peserta pemilu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Renaldi. Ya, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. KPU yang selanjutnya disebut KPU, Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu. Panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan luar negeri, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN. Pengawas pemilu adalah panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten kota,
dan panitia pengawas pemilu kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah atau pernah kawin. Peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD. Parpol peserta pemilu adalah parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilu. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan programnya. TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. Dalam pasal 2, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pasal 3, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Dalam pasal 4, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan. Dalam pasal 5, ayat 1, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota adalah partai politik. Pasal 5, ayat 2, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Pasal 6 ayat 1, pemilih untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pasal 6 ayat 2, pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Terima kasih. Suaranya. Pada pileg, pilpres, dan pemilihan daerah. Oke, baik. Sekian diskusi kita pada malam hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Baik, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.